Manakala mentari benar bersinar. Ini pembukaan, jarang-jarang kita pembukaan nyanyi. Spontan ya? Oke guys, ketemu lagi dengan gua dan Bung Harpa, spesialis untuk ngopi-ngopi di sore hari. Kita enjoy ngobrol kayak ginian. Kolaborasi konten gua dan konten Bung Harpa di YouTube-nya, jangan lupa. Iya. Di subscribe, nonton yang ada gua di like banyak gitu ya. Ini kita sebenarnya balapan nih. Tapi udah dibalap gua lihat udah 900. Udah Bang Wes sudah, aku belum, baru 890 sekian. Yang duluan 1000 traktir ya. Oh iya. Oke, gimana? Lu tanya gue ya. Bung Harpa ini gue dalam satu pertanyaan singkat karena kita ini rekaman di hari Kamis. Tanggal 21 Oktober di Cafe Manakala di Pancoran. Iya. Nih minumannya juga enak. Terus weekend ini ada big match MU. Iya. Lawan Liverpool. Mantep ini. Barcelona, Real Madrid. Betul. Inter dan Juventus ya. Tadi gue nggak mau bahas soal pertandingan prediksinya, nantilah itu semua orang ngomong. Tapi inilah era pertama gue melihat di La Liga, El Clasico mencari ikon mereka yang baru setelah Messi mengikuti jejak Ronaldo cabut keluar dari La Liga. Nah, menurut lu siapa nih calon penerus ikon sepak bola yang membuat kita selalu heboh dengan persaingannya bagus ya, bukan persaingan yang negatif. Bagus. Gue mungkin udah beberapa kali bilang ya bahwa yang menarik di dunia ini adalah dunia ini selalu terbagi dua. Itu yang dikatakan dalam falsafah Tiongkok itu yin yang. Selalu ada. Yin dalam yang luar. Bukan gitu. Enggak, hitam putih, kiri kanan. Jadi kemarin gue nonton film kungfu soalnya bilang yin dalam yang luar. Ya, intinya dua kubu selalu itu. Berbeda di ya. Maradona, Pele, Ayrton Senna, Alan Prost. F1 tahun 90-an awal. Terus siapa tuh? Bulu tangkis. Oh, gua nggak terlalu tahu kalau bulu tangkis. Siapa lagi? Barat Timur. Semua selalu ada. Sylvester Stallone, Schwarzenegger. Selalu ada. Patrick Vieira, Roy Keane. Johan Cruyff lawan Franz Beckenbauer. Nah, sebenarnya itu yang menarik bahwa selalu harus ada dan itu membuat orang selalu push the limit. Nah, kadang itu lahir mungkin seperti proses alam. Siapa sih yang tahu dulu Messi sama Ronaldo akhirnya jadi begini kan? Kan waktu Messi muncul mungkin 2003-2004 lah kurang lebih ya. Ronaldo kan masih di MU. Gua rasa nggak ada orang yang bakal memprediksi persaingan mereka akan segitu sengit. Ya kan? Nah, itu dari situ dulu. Nah, pertanyaan Bang Wes tadi, kira-kira siapa yang akan jadi? Mungkin kita juga sulit mau nerka-nerka. Mungkin sulit, jawaban pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya sulit. Ya, mungkin kalau kita bisa sih kita reka-reka kira-kira sekarang siapa sih yang lagi naik daun? Mungkin Erling Haaland. Terus siapa lagi? Mbappe. Nah, terus Neymar masih nggak? Neymar udah agak lewat sih ya masanya ya. Terus di Inggris siapa ya? Nggak ada. Ya itulah yang ikonik mungkin ya. Nah, tapi balik lagi, apakah faktor proses natural alam ini akan mempertemukan mereka dalam persaingan yang seperti Messi Ronaldo? Di satu liga, di panggung yang sangat masyur. Wah, dulu kan kalau udah ketemu tuh kan Messi sama Ronaldo itu it's all about them gitu ya. Sampai ya mungkin memang agak declining 2 tahun terakhir lah, orang udah mulai bosen. Nah, kalau pertanyaan itu sekarang siapa? Agak susah sih Bang. Gitu. Cuman memang ya kira-kira sih Haaland sama Mbappe, tapi nggak tahu kan mereka kemana. Kalau Haaland masih di Dortmund atau di Bundesliga lah kita. Iya, gimana caranya? Mbappe masih di Ligue 1. Nggak apple to apple. Nggak enak. Beritanya pun nggak pas. Betul, kecuali mereka minimal salah satu mungkin ke La Liga atau ke Italia atau ke Inggris. Nah, itu kan liga-liganya agak kompetitif. Mungkin baru agak enak untuk membandingkannya. Contoh misalnya si Haaland misalnya ke City atau ke Chelsea, kemudian Mbappe ke Madrid. Nah, ketika mereka bertemu, ketika mereka 2-3 tahun lagi mencuat sebagai new super power, mungkin di situ baru ada El Clasico baru antara Ronaldo dan Messi itu. Tapi lu setuju gak dengan ucapan, kan pernah gue baca Nicolas Anelka bilang gini,
Mbappe itu nggak akan pernah dapat Ballon d'Or karena dia main di Liga Prancis. Dia harus main di 3 liga itu. Nah, Inggris, Spanyol, atau Italia. Itu satu pernyataan yang ada dasarnya. Kenapa? Kita kalau dalam memprediksi atau memproyeksikan harus selalu melihat apa yang sudah terjadi kan. Itu kan caranya kan. Nah, sekarang lihat dalam 15 tahun terakhir mungkin dari mana pemenang-pemenang Ballon d'Or di luar 3 liga itu. Iya, jadi mungkin dia tidak, bukan gue bilang dia bodoh ya, tapi mungkin dia tidak mengatakan itu dengan empirisme. Tapi dia dalam bawah sadar ya memang dia udah pengalaman kan sebagai pemain. Dia tidak melihat ada di luar itu. Dan kenyataannya kan dia selalu main di Liga Prancis, di Liga Inggris, dia main Spanyol. di Liga Spanyol, dia menang Liga Champions segala macem. Jadi dia udah ada pengalaman. Nah, kalau gue ngeliat dari segi statistik itu nggak ada. Ronaldo, Messi waktu dia di Manchester United, Barcelona, dan Madrid. Ketika di Madrid. Nah, Luka Modric pun di Madrid. Luka Modric. Jadi 2018 ya. Ya, jadi memang itu panggungnya dulu nih. Panggungnya dulu. Kalau lu panggungnya juga nggak masyur, kecil untuk kemungkinan lu jadi terpilih sebagai Ballon d'Or. Kedua, sedikit. Proses kita saat off tadi ngobrol ya. Proses pemilihan Ballon d'Or ini gue tidak mengkritik ya. Tapi dengan cara seperti ini rasanya sulit memenangkan Ballon d'Or dengan banyak memasukkan faktor teknis. Ya misalnya kontribusi dia dalam permainan, terus kemudian cara dia bermain dan sebagainya. Karena akhirnya mungkin 60-70% berdasarkan keterkenalan gitu. Jadi kalau kalau lu gak populer ya iya, lu susah. suara. Ya bagus dengan bagus atau bahkan ya agak kurang bagus, tapi kalau dia populer kemungkinan dia justru yang kepilih. Bagus bukannya di Belanda ya? Di Utrecht ya. Itu bagus Kavi ya. Mas Kavi. Jadi kalau gue bilang gitu, sistem pemilihan Ballon d'Or ini pun tidak memungkinkan memang orang yang nggak terkenal tapi punya kontribusi luar biasa juara. Kayak musim ini misalnya. Kalau menurut gua mungkin lu setuju, Jorginho lah yang paling layak menurut gua. Dari segi prestasi, dari segi permainan, dari segi tanggung jawab dia sebagai penalti taker, semua lengkap apalagi. Tapi udah belum kan? Belum. November. Tapi kelihatannya bukan dia kan? Jangan dong, gue juga setuju. Nah itu kita lihat kalau Jorginho kepilih, nah tapi lagi-lagi balik tetap Liga Inggris. Lagi hanya karena Copa Amerika. Iya, itu dia. Jorginho Liga Champions, Europa League, ngambil penalti. Terus dia ya kalau di FA Cup nggak usah dihitung lah, dia final doang kan. Super. Nah, pokoknya semua lah dia tanggung jawab. Terus kemarin di Liga Champions, masuk nggak sih kalau pertandingan yang sekarang ini? Nggak, yang kemarin yang dihitung ya. Itu udah apa lagi gitu. Iya. Gitu. Tapi kembali ke pertanyaan semula, berarti kalau menurut lu ikon ini akan ada ketika Haaland, Mbappe keluar dari rumah mereka, dari cangkangnya ini masuk ke salah satu 3 liga. Nah, pertanyaan gua kalau mau merucut lagi, gimana enaknya mereka bermain ketika komparasinya adalah Messi dan Ronaldo di La Liga. Seandainya Haaland dan Mbappe keluar, ya oke. bermain di mana mereka? Di negara mana enaknya? Emang luar biasa pertanyaannya yang bikin kita mikir. Tapi enak ini. Ya, mikir lah. Jadi gini, kita lihat dulu dari basicnya kan, ini kan pandemik, duit terbatas, itu dulu kan. Siapa yang bisa beli dia itu dulu? Ya kan, kalau kita lihat Barcelona udah nggak mungkin. Utangnya banyak. Madrid mungkin. Tapi kalau Madrid yang beli, ya let's say dia beli Haaland atau beli Mbappe. Terus Mbappe-nya di mana? Nah, salah satu di mana? Oh iya. Ngerti. Nah, itu dulu kan yang paling basic dulu. Gak mungkin satu tim ini doang yang lu harapin dua-duanya. Nggak bisa. Masa Haaland sama Mbappe gabung? Wah, kalau gabung juga tapi nggak tahu di Newcastle Jangan. Nanti kita bahas itu. Nggak. Mungkin di Liga Inggris. Kenapa? Karena ada 2-3 tim yang punya kemampuan untuk membeli pemain itu. City, Chelsea, dan Newcastle. Even MU, tapi MU kayaknya ya dia nggak terlalu jor-joran untuk beli segitulah. MU harus mencari kestabilan dalam neraca keuangan, betul. Datangin banyak pemain, kalau pelatihnya masih olang-olang masih oleng. Iya, jadi mungkin di MU di Liga Inggris mungkin City, Chelsea dan Newcastle, Liverpool enggak. Kemarin aja kesusahan. Jadi kalaupun mungkin terjadi di Liga Inggris, dan kita nggak tahu kan, kan umur mereka masih muda. Mbappe kalau nggak salah 23, Haaland juga sekitar segitu. Ya di segitulah. Artinya 2-3 tahun lagi ketika keuangan dunia mudah-mudahan pulih, ya walaupun nggak ngaruh sih ya, MBS itu banyak banget kan, tapi artinya lebih mungkin mereka untuk membeli 2 pemain ini
di klub-klub yang di Liga Inggris ketimbang di Barcelona yang menurut gua belum akan pulih. Iya, setuju. Berarti berdiri persentif ke Inggris. Ya. Kalau seandainya lu bisa memilih siapa yang gua mengerucut kedua tim aja deh. City dan Chelsea. Biar seru aja beritanya. Jadi kayak kita ngomong El Clasico, Madrid dan Barcelona, City dan Chelsea. Siapa yang ke City, siapa yang ke Chelsea? Kalau gue bilang Haaland lebih bukan analisa tapi harapan lu. Oh, harapan. Iya. Oh, kalau harapan kalau analisa kan susah. Enggak, kalau analisa bisa juga. Oh iya, boleh. Gue lebih mungkin melihat si Haaland ke Chelsea. Chelsea. Enggak. Kenapa? Karena di situ ada Tuchel. Ya. Sama-sama pernah di Dortmund, tentu mengerti, paham lah. Itu penting. Dan kedua, Haaland ini kan kalau menurut gue, ini analisa gue ya, dia kan orang Norway. Ya, disiplin, lebih gampang, lebih sama lah sama Jerman. Tuchel kan tahu orang Jerman seperti apa kan. Jadi lebih cocok. Mbappe ini kan ya orang Prancis tapi orang Prancis keturunan Afrika ya, yang aura-aura Latinnya masih ada. Tuchel kan nggak suka, orang Jerman nggak suka yang begitu. Suka yang direct aja. Jadi karakternya intinya yang patuh, yang kayak robot. Pep juga nggak suka orang. Siapa? Pep juga nggak suka yang nggak patuh gitu kan. Ya Pep juga nggak suka sih. Iya. Karena menurut gue City sama Chelsea itu kan berebut Haaland daripada Iya, mungkin ya, makanya mungkin tapi ketika gue di pihak Chelsea, gue akan lebih gue ambil Haaland. Nah, Mbappe nggak tahu, mungkin aja ke Newcastle. Mungkin aja. Iya. Mungkin ke Newcastle. Karena Newcastle butuh gebrakan kan, butuh sesuatu untuk ditunjukkan nih loh, gue datang bawa duit, gue beli. Nah, ini gue bisa. Tapi kita sepakat ya, si Pep itu nggak suka karakternya Mbappe. Nggak suka. Jadi kalau kita mau ketemu dua ikon ini di Liga Inggris, satunya anggaplah Haaland tadi City, tadi Chelsea. Iya, betul. Mbappe-nya tuh ke Newcastle, betul ya. Nah, ini kita nggak tahu nih, mungkin 2 tahun lagi kalau terjadi kan. Kontraknya kan Juni habis tahun depan. Iya. Di PSG. Kalau mau dijual Januari. Ya. Biasanya juga Januari itu kalau udah 6 bulan, setahu aku tuh harganya udah agak turun deh, setahu aku. Pasti. Jadi misalnya di pasarannya kemarin 200 juta, mungkin cuma 80 juta gitu. Kalau lu jadi Mbappe mau ke Newcastle saat ini? Enggak. Gue juga. Kan makanya gue bilang 2 tahun, mungkin 2 tahun lagi lah gitu. Tapi keburu harganya naik lagi dong. Kontrak baru di PSG. Ya, Muhammad bin Salman, no problem. Money is not the issue. Oke, berarti sama-sama ya, kita tunggu. Harapan kita sama nih, mereka main di Liga Inggris siapapun itu, tapi kayaknya Mbappe nggak akan ada di Chelsea atau di City. Mbappe itu cocoknya di Newcastle, Haalandnya mungkin di Chelsea atau City. Ya, atau mungkin juga ke Madrid ya, Mbappe bisa juga. Kan Madrid kemana udah nawarin duit tapi ditolak sama Nasser, kita nggak tahu juga. Hanya itulah secara keuangan yang mampu untuk meng-afford. Tapi kan kita pinginnya ada di liga yang sama. Iya, kalau harapan kita betul dia di enak buat kayak El Clasico-nya ya. Iya. Oke, thank you. Oke, thank you juga Bang Wes. Sampai ketemu ya di perbincangan lainnya. Jangan lupa subscribe. Ini juga sama. Dah.